Selamat malam semuanya. Untuk malam hari ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan judul efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah dan desentralisasi. Sebelum berlanjut ke materi, sebaiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Saudara Aliandu Prasasti. Yang kedua Saudari Patriasi Andini. Yang ketiga Saudari Siti Rustikana. Dan yang keempat ada Saudari Tanaya Syafa Al-Zahra. Dan yang kelima dengan saya Yarni Iswara. Berlanjut ke materi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tanaya Syafa Al-Zahra. Untuk Saudari Tanaya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Yang keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Yang kelima, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong memperdayakan masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Lalu ada konsep otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan tanggung jawab. Yang ketiga, diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Yang kelima, meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Yang keenam, lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah. Yang ketujuh, diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rustikana. Pentingnya otonomi daerah bagi negara Indonesia. Yang pertama, pemerintah daerah adalah yang sangat mengerti akan kondisi juga seluk-beluk potensi yang ada dalam suatu daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, kebutuhan, dan masyarakatnya. Yang kedua, otonomi daerah memungkinkan pemerintah untuk membuat terobosan yang efisien dan efektif untuk kemajuan daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Andini. Selanjutnya yaitu landasan otonomi daerah desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Desentralisasi harus didasarkan dengan mengat peran perundang-undangan yang baku. Selanjutnya ada dasar hukum desentralisasi di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang NKRI 1945, yaitu mengenai pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Selanjutnya akan
Esensi otonomi daerah di Indonesia. Ada dua pendekatan yang didasarkan pada dua proposisi oleh Penny Chalit. 1. Segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara bangsa. 2. Seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah. Yang pertama disebut sebagai pendekatan federalistik, sedangkan yang kedua sebagai pendekatan unitaristik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yarnis Iswara. Bang Yarnis. Problematika dan tantangan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia itu terbagi menjadi 8. Yang pertama, munculnya peraturan daerah atau perda bermasalah berdasarkan catatan Departemen Dalam Negeri. Yang kedua, anggaran daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Yang ketiga, euforia pemekaran wilayah. Yang keempat, lemahnya perolehan pendapatan daerah sebagai akibat dari kewenangan pajak yang terbatas. Yang kelima, masalah integrasi pembangunan nasional baik dari aspek perencanaan maupun realisasi pembangunan, masalah kesiapan aparat pemerintah daerah untuk mengemban kewenangan yang dimilikinya. 7. Masalah yang berhubungan dengan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Masalah dan yang ke-8, masalah yang terkait dengan resentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat dengan lebih memperkuat birokrasi pemerintah melalui penambahan jabatan dan organisasi di lingkungan pemerintah pusat. Sekian. Tidak 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.